Pernahkah kita merasa hidup begitu berat, padahal tidak tahu pasti apa yang menekan? Tidak ada musibah besar yang terlihat, tidak ada masalah yang benar-benar jelas, namun hati terasa gelisah. Tidur tidak nyenyak, pikiran mudah lelah. Doa terasa hampa, usaha dilakukan tetapi seperti berjalan di tempat. Hari-hari berlalu dengan perasaan kosong, seolah ada beban yang menekan dada. Namun kita tidak tahu dari mana asalnya. Di titik inilah hati mulai bertanya, pelan namun penuh kegelisahan. Sebetulnya, apa yang salah dengan hidupku? Kita pun mulai mencari jawaban ke banyak arah, menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, menyalahkan diri sendiri. Kita berpikir mungkin karena ekonomi, mungkin karena pekerjaan, mungkin karena hubungan dengan manusia. Padahal seringkali bukan keadaan yang membuat hidup terasa berat, melainkan hati yang mulai jauh tanpa disadari. Ada jarak yang terbentuk, bukan antara kita dan dunia, tetapi antara kita dan Allah. Dan jarak itu tidak selalu terasa sebagai dosa besar. Kadang ia hadir sebagai lalai kecil, sebagai penundaan, sebagai kebiasaan yang diremehkan. Disinilah kita sering lupa satu hal sederhana, yang sebenarnya sangat dekat. Bukan di luar diri kita, bukan di tangan orang lain, tetapi di lisan kita sendiri. Sebuah kalimat yang sering terucap namun jarang dihayati. Kalimat yang terdengar ringan, namun memiliki kekuatan besar untuk mengubah keadaan hati, yaitu istighfar. Kalimat pengakuan bahwa kita lemah, kalimat kerendahan diri di hadapan Allah, kalimat pembuka jalan pulang saat hati mulai terasa sesak tanpa sebab. Dan dari sinilah, perubahan hidup seringkali dimulai. Istighfar seringkali keluar dari lisan kita tanpa benar-benar hadir dari hati. Astaghfirullah, Astaghfirullahaladzim. Kita mengucapkannya sambil berjalan, sambil bekerja, bahkan sambil lalu. Seolah ia hanya kalimat penutup kesalahan kecil, bukan doa besar yang mengubah hidup. Padahal, istighfar bukan sekadar ucapan minta ampun, melainkan pengakuan seorang hamba atas kelemahan dirinya di hadapan Allah. Lebih dari itu, istighfar adalah pintu rahmat, pembersih hati, dan penarik pertolongan dari langit. Ironisnya, justru karena terlalu sering diucapkan, kita jadi meremehkannya. Kita lupa bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam manusia paling mulia, manusia yang dosanya telah diampuni, yang lalu dan yang akan datang, masih beristighfar lebih dari 70 kali dalam sehari. Bayangkan itu, seorang nabi yang imannya sempurna, akhlaknya paling mulia, ibadahnya paling tinggi, masih merasa perlu terus-menerus memohon ampun kepada Allah. Lalu, bagaimana dengan kita? Yang sholatnya sering lalai, yang lisannya mudah tergelincir, yang hatinya kadang dipenuhi iri, sombong, dan prasangka buruk, yang sering lupa bersyukur, namun cepat mengeluh. Jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja tidak pernah merasa cukup dengan istighfar, maka kita yang penuh kekurangan ini seharusnya lebih membutuhkannya. Istighfar bukan tanda kita buruk. Istighfar justru tanda bahwa hati kita masih hidup. Karena hanya hati yang hidup yang merasa perlu kembali. Tidak semua dosa datang dalam bentuk yang mencolok. Tidak semuanya berupa maksiat besar yang terlihat jelas oleh mata manusia. Ada dosa-dosa yang sangat halus, namun dampaknya jauh lebih berat dari yang kita sangka. Dosa menunda sholat, bukan karena lupa, tetapi karena merasa nanti masih ada waktu. Dosa hati yang iri, yang muncul diam-diam saat melihat nikmat orang lain, lalu kita bandingkan dengan hidup kita sendiri. Dosa lisan yang menyakiti, ucapan yang kita anggap biasa, namun melukai hati orang lain tanpa kita sadari. Dosa sombong yang tersembunyi, merasa lebih baik, lebih benar, lebih hebat, meski tidak pernah terucap dengan kata-kata.
Dan dosa paling sering kita remehkan, lalai mengingat Allah. Hari-hari berlalu tanpa zikir, tanpa istighfar, tanpa menyebut namanya kecuali saat butuh. Semua dosa ini mungkin tidak terlihat oleh manusia, tidak dicatat dalam status, tidak diketahui orang sekitar. Namun tidak satu pun luput dari penglihatan Allah. Dan seringkali, bukan karena usaha kita kurang, bukan karena doa kita tidak didengar, tetapi karena ada dosa yang belum dibersihkan. Dosa yang menjadi hijab antara kita dan ketenangan. Dosa yang menghalangi rezeki tanpa kita sadari. Dosa yang membuat doa terasa berat naik ke langit. Hidup pun terasa sempit, bukan karena dunia terlalu kejam, tetapi karena hati terlalu penuh oleh beban yang tak terlihat. Disinilah istighfar menjadi sangat penting. Bukan hanya untuk dosa besar, tetapi untuk dosa-dosa kecil yang kita anggap sepele, namun terus menumpuk hari demi hari. Karena hati yang kotor oleh dosa tidak akan pernah benar-benar tenang sebelum dibersihkan dengan istighfar yang tulus. Allah tidak hanya memerintahkan istighfar, tetapi juga menjanjikan dampaknya. Melalui Nabi Nuh alaihi salam, Allah berfirman, "Mohonlah ampun kepada Tuhanmu. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan hujan kepadamu dengan lebat, memperbanyak harta dan anak-anakmu, serta mengadakan kebun-kebun dan sungai-sungai untukmu." Perhatikan baik-baik ayat ini. Allah mengaitkan istighfar dengan turunnya pertolongan, dengan rizki, dengan kelapangan hidup. Artinya, istighfar bukan hanya ibadah lisan, tetapi sebab dibukanya pintu-pintu yang sebelumnya terasa tertutup. Pintu rizki yang seret, pintu solusi yang terasa buntu, pintu kemudahan yang seolah tidak kunjung terbuka. Seringkali kita sibuk mencari jalan keluar dengan cara duniawi semata. Menambah usaha, menambah strategi, menambah koneksi. Semua itu baik. Namun Allah mengingatkan, ada satu kunci yang sering kita lupakan. Memohon ampun kepadanya. Karena dosa, sekecil apapun, bisa menjadi penghalang turunnya rahmat. Dan istighfar adalah cara Allah mengajarkan kita untuk membersihkan penghalang itu. Banyak orang heran, kenapa aku sudah berusaha, tapi tetap terasa sempit. Bisa jadi, bukan usahanya yang kurang, tetapi istighfarnya yang jarang. Karena ketika seorang hamba merendahkan dirinya di hadapan Allah, mengakui kesalahan, dan memohon ampun dengan tulus, Allah yang Maha Pengampun tidak hanya menghapus dosanya, tetapi juga mengganti kesempitan dengan kelapangan. Bukan selalu dengan harta yang melimpah, tetapi dengan cukup, dengan tenang, dengan rasa dicukupkan. Istighfar mengundang pertolongan dari arah yang tidak disangka, dari jalan yang tidak kita rencanakan, dari waktu yang tidak kita duga, dengan cara yang tidak pernah kita bayangkan. Karena ketika Allah sudah turun tangan, segala yang sulit menjadi mungkin. Dan semua itu seringkali dimulai dari satu kalimat sederhana yang keluar dari hati yang rendah. Astaghfirullah. Ada fase dalam hidup di mana semuanya terasa berhenti. Kita sudah berusaha, sudah bekerja, sudah berdoa, namun hasil belum juga datang. Hari-hari berjalan, tetapi perubahan seolah tidak ada. Hati mulai bertanya, kenapa semuanya terasa buntu? Di saat seperti inilah, banyak orang justru lelah berdoa, bahkan lelah berharap. Padahal, inilah saat istighfar memiliki makna terdalamnya. Istighfar bukan sekedar ucapan di lisan, melainkan pengakuan dari hati terdalam. Pengakuan bahwa kita lemah, bahwa usaha kita terbatas, bahwa kecerdasan, tenaga, dan rencana kita tidak akan berarti apa-apa
tanpa izin Allah. Istighfar juga pengakuan bahwa mungkin ada kesalahan yang kita sadari atau tidak, ada kelalaian yang kita anggap sepele, ada hak Allah atau manusia yang belum kita tunaikan. Dan pengakuan seperti ini adalah bentuk kerendahan hati yang paling dicintai Allah. Karena Allah tidak menyukai kesombongan, tetapi mencintai hamba yang datang dengan hati tunduk dan penuh harap. Saat seorang hamba merendahkan diri di hadapan Allah, Allah justru meninggikan derajatnya. Saat seorang hamba mengakui kelemahannya, Allah menurunkan pertolongannya. Bisa jadi yang membuat hidup terasa macet bukan karena kurang usaha, tetapi karena hati belum benar-benar kembali. Maka perbanyaklah istighfar, bukan sebagai pelarian, tetapi sebagai kepulangan. Karena seringkali jalan yang terasa buntu justru terbuka saat kita berhenti mengandalkan diri sendiri dan sepenuhnya bersandar kepada Allah. Hati yang kotor sulit merasakan tenang. Bukan karena kurang harta, bukan karena kurang pencapaian, tetapi karena terlalu banyak beban yang tidak terlihat oleh mata. Sebanyak apapun harta yang dimiliki, sebanyak apapun keberhasilan yang diraih, jika hati dipenuhi dosa, hidup tetap terasa sempit. Tidur tidak nyenyak, pikiran mudah gelisah, hati cepat marah, dan kebahagiaan terasa cepat hilang. Inilah tanda bahwa hati sedang lelah. Istighfar hadir sebagai pembersih hati. Ia bukan sekadar penghapus dosa di catatan amal, tetapi juga pencuci jiwa yang penuh noda. Setiap kali kita mengucap Astaghfirullah, seolah-olah kita sedang berkata kepada Allah, Ya Allah, aku lemah. Ya Allah, aku banyak salah. Ya Allah, aku ingin kembali bersih. Dan Allah Maha Lembut dalam menyambut hambanya. Istighfar melembutkan jiwa yang keras karena dosa, menjernihkan pikiran yang keruh oleh kelalaian, menghidupkan kembali rasa dekat yang lama terkubur oleh kesibukan dunia. Sedikit demi sedikit, hati yang keras mulai luluh. Hati yang gelisah mulai tenang. Hati yang jauh mulai merasakan kembali nikmatnya dekat dengan Allah. Bukan karena masalah langsung hilang, tetapi karena hati sudah tidak lagi menanggungnya sendirian. Karena hati yang bersih, lebih mudah bersabar, lebih mudah bersyukur, dan lebih mudah percaya bahwa Allah selalu ada. Dan semua itu seringkali dimulai dari satu kalimat sederhana yang diucapkan dengan tulus. Astaghfirullah. Ada masa dalam hidup di mana kita jatuh begitu dalam. Gagal dalam usaha, gagal menjaga diri, gagal menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Ada rasa malu pada masa lalu. Ada penyesalan yang terus menghantui. Ada dosa yang membuat kita merasa, apakah Allah masih mau menerimaku? Di titik inilah, banyak orang memilih menjauh, merasa terlalu kotor untuk berdoa, merasa terlalu hina untuk kembali, merasa tidak pantas mendekat kepada Allah. Padahal, itulah kesalahan terbesar. Saat jatuh, saat gagal, saat merasa paling buruk, itulah saat kita paling membutuhkan Allah. Dan jalan terdekat untuk kembali bukan dengan pembelaan diri, bukan dengan alasan, tetapi dengan istighfar. Istighfar adalah keberanian untuk mengakui, aku salah ya Allah, aku lemah, aku tidak mampu tanpamu. Allah tidak menunggu kita menjadi suci untuk kembali kepadanya.
Allah tidak menunggu kita sempurna untuk mengampuni. Allah hanya menunggu satu hal, kesadaran hati untuk kembali. Selama lisan masih bisa mengucap astagfirullah, selama itu pula pintu pulang masih terbuka. Istighfar adalah pelukan Allah untuk hamba yang jatuh, adalah harapan bagi yang tersesat, adalah cahaya bagi jiwa yang gelap. Masa lalu boleh kelam, tetapi masa depan masih bisa terang jika kita mau kembali melalui istighfar. Karena bagi Allah, hamba yang paling dicintai bukan yang tidak pernah salah, tetapi yang selalu kembali setelah jatuh. Dan istighfar adalah langkah pertama menuju pulang. Istighfar yang benar-benar mengubah hidup bukanlah yang diucapkan sekali lalu dilupakan. Bukan pula yang keluar dari lisan saat terdesak saja, lalu ditinggalkan ketika hidup terasa baik-baik saja. Istighfar yang mengubah hidup adalah istighfar yang dijadikan kebiasaan. Ia hadir di pagi hari saat kita membuka mata dan menyadari bahwa hidup hari ini adalah pemberian Allah. Ia hadir di sela kesibukan saat kita lelah bekerja, saat hati mulai lalai, saat dunia perlahan mengambil perhatian. Ia hadir di saat senang, agar kita tidak lupa diri dan terjebak dalam kesombongan. Ia juga hadir di saat sedih, saat hati ingin menyerah, saat air mata jatuh tanpa suara. Astagfirullah, bukan sekedar ucapan, tetapi kesadaran. Kesadaran bahwa kita manusia lemah. Kesadaran bahwa kita penuh kekurangan. Kesadaran bahwa tanpa Allah, kita tidak punya apa-apa. Istighfar yang diucapkan dengan hati yang hadir akan bekerja pelan-pelan, namun dalam. Ia mungkin tidak langsung mengubah keadaan, tetapi ia mengubah cara hati menghadapi keadaan. Sedikit, namun istiqomah. Pelan, namun terus-menerus. Karena Allah lebih mencintai amalan kecil yang dilakukan terus-menerus daripada amalan besar yang hanya sesekali. Dan seringkali, perubahan hidup yang besar tidak dimulai dari keputusan yang megah, tetapi dari satu kebiasaan sederhana yang dilakukan setiap hari. Satu istighfar, lalu satu lagi, dan satu lagi. Hingga tanpa kita sadari, hati menjadi lebih lembut, pikiran menjadi lebih jernih, dan hidup terasa lebih ringan. Karena istighfar yang konsisten bukan hanya menghapus dosa, tetapi menumbuhkan kedekatan antara hamba dan Robnya. Banyak orang merasa hidupnya tidak berubah, bukan karena Allah menutup pintu, tetapi karena hatinya sendiri yang berhenti berharap. Ia lelah mencoba. Ia kecewa pada masa lalu. Ia merasa dosanya terlalu banyak untuk bisa dimaafkan. Padahal itu hanyalah bisikan putus asa yang perlahan menjauhkan hati dari rahmat Allah. Ketahuilah, selama lisan masih mampu beristighfar, selama hati masih bisa berkata, "Ya Allah, ampunilah aku," selama itu pula harapan belum pernah mati. Istighfar adalah tanda bahwa Allah masih memanggil kita, masih memberi ruang untuk kembali, masih membuka jalan untuk berubah. Tidak ada kalimat yang lebih dicintai Allah dari pengakuan hamba yang merasa butuh ampunannya. Sebesar apapun masa lalu, sebanyak apapun dosa, selama kita tidak berhenti memohon ampun, Allah tidak pernah berhenti memberi rahmat. Karena Allah tidak mencari hamba yang sempurna, tetapi hamba yang mau kembali. Dan selama istighfar masih terucap, pintu rahmat itu belum pernah tertutup. Jika hari ini hidup terasa berat, langkah terasa lambat, dan hati seperti memikul beban yang tak terlihat, jangan langsung menyalahkan keadaan. Jangan pula menyalahkan diri berlebihan. Berhentilah sejenak, tarik napas perlahan, lalu kembalilah kepada Allah dengan satu kalimat sederhana. Astagfirullah. Jika hati terasa sempit, padahal masalahnya tidak sebesar itu, bisa jadi yang sesak bukan hidupnya, tetapi hatinya. Dan hati yang sesak tidak selalu butuh solusi besar.
Ia hanya butuh dibersihkan. Lembutkan ia dengan istighfar. Basuh ia dengan pengakuan. Tenangkan ia dengan kembali kepada Allah. Jika doa terasa jauh, seolah tidak sampai, seolah tidak didengar, ingatlah, seringkali yang menghalangi doa bukan jaraknya, tetapi dosa yang kita bawa tanpa sadar. Maka dekatkan kembali doa itu dengan istighfar. Karena istighfar bukan hanya menghapus masa lalu, tetapi juga membuka jalan masa depan. Ia membersihkan langkah sebelum melangkah. Ia meluruskan niat sebelum berusaha. Ia mengundang rahmat sebelum pertolongan datang. Siapa tahu, perubahan besar yang kita tunggu tidak dimulai dari usaha yang melelahkan, tetapi dari hati yang direndahkan, dari lisan yang jujur berkata, "Ya Allah, aku salah, ampunilah aku." Dari satu kalimat yang sederhana, namun diucapkan dengan penuh kesadaran. Astagfirullah. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang ringan lisannya beristighfar, lembut hatinya karena taubat, dan tenang hidupnya karena ampunannya. Karena siapapun yang dekat dengan ampunan Allah, tidak akan pernah benar-benar kehilangan harapan. Amin.